Efesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa
dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Efesus 1. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus, di mana tema dari kitab ini adalah Kristus dan Gereja. Di dalam ayat 1 sampai 14, kekayaan orang-orang yang terpilih. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus menyebut jemaat sebagai orang kudus dan orang percaya dalam Kristus Yesus. Bapa adalah sumber keselamatan. Ia memilih dan menetapkan orang percaya sebelum menciptakan alam semesta. Dia memilih dan menganugerahkan keselamatan untuk suatu tujuan agar umat kudus dan tanpa cacat celah tidak lagi hidup sia-sia dalam kecemaran dosa, karena telah diubah Tuhan menjadi orang-orang kudus. Karena itu layaklah kita yang sudah diselamatkan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan yang sudah mengalami penebusan dosa, kita bertanggung jawab untuk meninggalkan perilaku cemar. Marilah kita memancarkan kemuliaan Tuhan yang sudah memilih dan memiliki kita, hingga dunia dapat melihat bahwa kita adalah milik Tuhan. Di dalam ayat 15-23, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Doa Paulus kepada jemaat Efesus mencerminkan kerinduan Allah yang tertinggi bagi setiap orang percaya dalam Kristus. Dia berdoa agar pekerjaan Roh Kudus dapat lebih meningkat dalam diri mereka, karena tanpa doa tidak mungkin mengenal Tuhan. Paulus berdoa agar Tuhan menjadikan mata hati semua jemaat itu terang, supaya dapat melihat kuasa Tuhan yang begitu hebat itu, supaya jemaat itu mengetahui kekayaan Tuhan, dan jemaat itu pun mengenal kuasa dan mengetahui kekayaan Tuhan kita itu. Kepada kita, ahli-ahli warisnya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menjanjikan suatu masa depan yang indah. Tuhan memberikan dorongan kepada kita untuk hidup dengan penuh pengharapan, mengenal akan kuasa kebangkitan-Nya, dan Roh Kudus berlimpah di kehidupan kita. Marilah kita terus setia berdoa dan meminta supaya mata hati kita terang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.